Jadi ini saya juga ini jadi di apa fitur-fitur yang ada di Lexicom Online itu adalah pertama itu kita bisa cari informasi obat detail. Jadi di situ ada informasi drug monograph. Kedua, kita juga bisa melakukan analisa untuk interaksi antar obat atau interaksi antara obat dengan apa dengan ini apa seperti suplemen ya gitu ya. Tapi itu nggak tergantung database-nya karena di situ ada nggak semua ada gitu ya. Obat dengan obat, obat dengan seperti suplemen gitu. Kemudian juga kita juga bisa membandingkan antara obat yang sejenis ya. Kemudian kita juga bisa melakukan IV compatibility ini antara obat infus tersebut dengan solusinya. Kemudian juga ada fungsi untuk informasi terkait zat-zat beracun ya. Serta ada fungsi untuk kalkulator. Ini kalkulatornya lebih ke berkaitan dengan kalkulator medis yang ada hubungannya dengan obat ya. Kemudian juga ada fungsi untuk edukasi pasien. Jadi isinya sebenarnya lebih kepada leaflet informasi edukasi terkait penyakit dan obat ya. Kemudian juga ada fungsi untuk yang namanya drug ID. Jadi drug ID ini biasa gunanya untuk melakukan penelusuran obat berdasarkan ciri-ciri fisik dan kemasannya. Ya, kadang-kadang kan ada kasus mungkin di klinik atau di rumah sakit ada pasien yang membawa obat tapi obatnya itu udah nggak jelas informasinya karena mungkin udah tinggal satu buah atau dua buah sehingga nama obatnya juga udah nggak jelas ya. Ini ada fungsi drug ID mungkin bisa membantu walaupun nggak 100% ya. Oke, mungkin saya akan masuk ke aplikasinya langsung ya. Ini saya stop share dulu. Oke, ya. Jadi tampilannya akan seperti ini pada saat kita apa? Kita masuk ke Lexicom ya. Mas Haji udah terlihat jelas layar saya? Sampun Bapak. Oke, terima kasih. Jadi pada saat kita masuk di sini, ini ada di tengah ini kotak putih namanya search box ya. Search box ini kita bisa gunakan untuk mencari informasi detail yang berkaitan dengan obat ataupun berkaitan dengan penyakit yang ada hubungannya dengan obat dan berkaitan dengan apa lab atau prosedur lab ya. Jadi di sini. Jadi di sini menu-menunya ya, menu-menu yang saya sebutkan tadi ada trial compatibility, interaction, drug ID, patient education, kalkulator dan di sini juga ada apa? Tool drug comparison ya. Nah, di sini nih kalau continue, oke. Di sini di bawah ini ada language ya. Ini kita bisa ubah language-nya ke dalam ya kalau kita klik ini ke dalam bahasa Indonesia. Oke, kalau saya klik ini jadi bahasa Indonesia. Nah, ini menu-menunya akan berubah menjadi bahasa Indonesia. Tetapi kontennya masih tetap dalam bahasa Inggris gitu. Jadi cuma menu aplikasinya saja yang berubah. Tapi
kontennya tetap dalam bahasa Inggris. Jadi kalau kita ini saya balikin lagi ke bahasa Inggris ya. Adik-adik, kawan-kawan, Bapak dan Ibu kalau ingin tetap di bahasa Indonesia, bahasa Indonesia bisa ini tetap ya. Ini caranya mudah, tinggal accept aja ya. Nah, oke. Ini fungsi pertama yang ini ya, yang ini saya lebih kepada cara navigasinya di sini. Pertama itu di bawah ini bisa ubah bahasa, menu bahasa, walaupun hanya menu aplikasi, tetapi tidak kontennya. Kemudian di sebelah kanan ini ada user guide. User guide ini kalau kita klik, ya, Mas Aji, layar saya terbawa pindah atau saya tetap di menu leksikon ya? Eh, dipindah ke Walters keluar, Pak. Oke, good. Ya. Oke, di sini ini kita bisa gerakkan ke bawah ya, gerakkan ke bawah ini. Di bawah ini ada uh, clinical modul ya. Di sini berisi video-video ya, training mengenai fungsi-fungsi yang ada di leksikon online ini. Jadi kalau saya buka ini learn more ini. Ini nanti misalnya interaction, misalnya kalau saya klik interaction ya, di bawah ini video yang akan memandu kita gimana cara menggunakan fungsi interaction ini di dalam leksikon online ya. Ini kalau saya klik ini videonya akan keluar ya. Videonya muncul ya Mas Aji ya. Muncul, Bapak. Nah, jadi dia akan membantu kita gimana sih cara menggunakan fungsi interaction ini. Ini saya stop aja, nanti adik-adik, kawan-kawan, Bapak dan Ibu bisa coba sendiri ya. Ini saya kembali ke ini, ke menu leksikon. Saya udah kembali ke menu aplikasi leksikon ya Mas Haji ya. Oke, Bapak. Oke. Jadi caranya cukup di sisi kanan atas ini user guide. Jadi tapi saya akan juga jelaskan sedikit ya gimana cara menggunakan aplikasi ini. Enggak apa. Setelah ini kalau memang mau lebih detail buka aja di user guide ini, arahkan ke bagian video-video yang berisi panduan cara menggunakan ya. Ini saya akan cepat aja. Misalnya kita mau cari monograf informasi obat detail yang berkaitan dengan obat, misalnya bisoprolol gitu ya. Ini kalau kita ketik 3 huruf aja biasanya, dia akan langsung keluar yang berkaitan dengan nama obat itu. Jadi dia membantu kita supaya lebih cepat. Misalnya ini bisoprolol keluar ya. Ini saya klik bisoprolol. Oke. Dia akan membawa kita ke semua informasi yang ada kaitannya dengan bisoprolol. Jadi di sebelah kiri ini ada tulisan yang hitam, ada tulisan yang biru. Yang hitam ini nama database obatnya. Yang biru ini informasi obatnya. Jadi misalnya mungkin saya akan pilih database obatnya ada Lexidrug multinasional. Jadi saya buka di sini bisoprolol. Ini di sebelah kanan juga ada link yang direct, misalnya kalau bisoprolol di database Lexidrug multinasional, tapi saya ingin lihat dosingnya, saya tinggal klik dosing aja. Atau saya ingin tahu gimana cara pemberian obatnya, administrationnya. Atau saya pengen melihat efek sampingnya dari obat bisoprolol. Jadi saya bisa klik di yang biru-biru ini sifatnya link. Jadi kalau saya klik dia akan masuk ke page tertentu. Dan di sebelah kanan ini ada tulisan updated. Jadi informasi ini terakhir diupdate adalah tanggal 8 bulan 8 tahun 2023. Jadi leksikon online ini database obatnya selalu diupdate berdasarkan informasi yang terbaru yang muncul. Nah, ini kan ada tanggal 9 bulan 9 tahun 2003. Jadi baru 3 hari yang lalu diupdate ya.
bisoprolol dan hidro. Jadi ini jadi sebagai informasi bahwa di Lexikom itu ada tim editornya yang selalu mengupdate informasi di dalam ini, di dalam Lexikom online ini. Ini kembali ke bisoprolol, jadi saya klik bisoprolol ini akan membawa saya ke monograf obat bisoprolol ini. Di sini di kanan di kiri atas ini ada outline, ada alphabetical. Jadi outline ini informasi apa saja sih yang di cover di dalam monograf obat ini kita bisa gerakkan ke bawah ya. Kita bisa lihat misalnya dosisnya kayak apa. Kalau saya klik ini dia akan muncul di dos. Ya. Ya sih. Oke, mungkin ada yang ingin bertanya, silakan. Oke, saya lanjutkan ya. Oke, ini dosis, kemudian kegunaan, usage ya. Ini jadi kalau saya klik di sini di kanannya ini informasinya. Atau kalau saya mau lihat dari atas ke bawah, saya juga bisa scroll dari sebelah kanan ini. Nah, ini kan satu-satu dia. Satu. Ini kita bisa lihat ya. Sini kita bisa kalau di sebelah sini kita bisa lihat dari outline-nya sebelah kiri ini. Jadi kalau kita nggak mau baca semua, kita cuma pengen lihat misalnya adverse efeknya gitu, kita tinggal klik adverse effect ya. Ini juga outline ini kita bisa susun berdasarkan alfabet ya. Kalau saya klik alfabet ini dia akan susun alfabet ada jadi mulai dari A, B, C. Oke. Di sebelah kanan tengah ini ada pilihan image sama adult education. Jadi kalau image ini dia akan nampilkan bisoprolol ini bentuknya seperti apa, kemudian brandnya kalau ada informasi brand ini ada, kemudian labelnya apa. Jadi contoh-contoh di market seperti apa. Cuma imprintnya kayak apa, bentuknya jadi ini. Kemudian di sebelah kanan ini ada setelah image ini ada adult patient education. Ini leaflet edukasi yang berkaitan dengan obat bisoprolol ini. Kita bisa lihat ya. Ini kalau saya balik lagi ke outline ini saya klik sini. Ini apa? Saya balik ke monograf ini ya. Saya klik monograf ya. Semua informasi yang di sini itu bisa kita print. Jadi kita klik sebelah kanan ini print ya. Ini dia akan print semua monograf ini. Ini agak lama ya, ditunggu sebentar. Oke. Ini kita Kita bisa save ya. Jadi kita punya file monograf detail yang berkaitan dengan bisoprolol ini. Ini saya cancel aja. Oke. Oke, kalau misalnya saya pengen cari informasi lain ya, monograf obat yang lain, saya cukup klik home aja atau klik gambar Lexikom yang di sebelah kiri atas ini. Klik ini, dia akan kembali ke depan sini. Ya. Oke. Ya untuk obat yang lain mungkin adik-adik dan kawan-kawan Bapak dan Ibu bisa lakukan sendiri ya. Ini karena nanti sesi instalasi mobile itu agak panjang, makanya saya agak cepat di sini ya. Nanti kalau ingin lebih detail, lebih ingin diulang-ulang, itu masuk aja ke user guide, nanti cari ini cari video yang kaitan dengan Lexikom overview nanti di situ. Ini modul yang lain adalah interaction ya. Ini interaction. Jadi ini tadi search bar ini untuk mencari monograf, kemudian saya akan lanjut dengan fungsi interaction. Mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan, mungkin bisa diketik di chat box, nanti Mas Aji yang akan menginformasikan ke saya ya. Oke, di sini sebelah kiri ini ada drug dan alergi. Jadi misalnya kita ingin melakukan analisa interaksi antar obat. Saya ambil contoh misalnya ciprofloxacin misalnya ya, yang sistemik ya. Oke, kemudian saya tambah lagi, misalnya saya pengen cek ciprofloxacin dengan Coumadin misalnya. Saya ketik Coumadin ini.
nanti biasanya nanti ada yang tanya ini dalam kotaknya DSC ini apa gitu ya. DSC nanti akan saya jelaskan singkatan-singkatan ini untuk cari tahunya ada di mana ya. Saya jelaskan sementara ini kita lewatkan dulu ya. Kemudian obat selanjutnya adalah simvastatin misalnya ya. Simvastatin. Kemudian mungkin saya tambahkan satu lagi pravastatin ya. Ini jadi ada 4 obat yang saya ingin cek interaksi antar obatnya. Pertama ciprofloxacin, kedua komadin, ketiga pravastatin, yang keempat simvastatin. Kemudian mungkin pasien ini punya alergi dengan levofloxacin misalnya. Jadi saya masukkan informasi alergi obatnya di bawah kotak alergi ini. Levofloxacin. Kemudian kalau misalnya saya juga ingin melihat apakah informasi yang berkait dengan duplikat drug terapi, ini saya bisa centang yang ini. Tapi kalau nggak mau, saya nggak usah centang. Ini saya centang aja, biar saya bisa punya contoh ya. Kemudian klik kotak biru ini analyze ya. Kalau saya klik analyze, nah, leksikon akan menampilkan informasinya di sisi sebelah kanan. Ini adalah informasi umum yang disampaikan bahwa kalau A itu artinya interaksinya belum diketahui ya. Kemudian kalau B artinya oke, artinya nggak perlu butuh tindakan apa-apa, artinya tidak ada interaksi yang negatif gitu ya. Kemudian C artinya antar obat itu terapinya harus dimonitor gitu ya. Kemudian kalau D ini artinya untuk dipertimbangkan supaya terapi obat ini mesti dimodifikasi ya. Kalau X artinya ini ditemukan interaksi negatif. Jadi kombinasi antar obat itu harus dihindari. Ini dari hasil pengecekan ini kita bisa lihat bahwa pertama ya interaksi antara ciprofloxacin dan levofloxacin ini X ya. Ini khususnya di bidang ini. Jadi kalau kita mau tahu detailnya, itu cukup di ini aja. Diklik aja informasi ini, diklik ya. Ini akan membawa kita ke informasi detailnya ya. Jadi risk ratingnya ada avoid combination, kemudian diskusinya ini ya bisa dibaca ya. Kemudian diskusi ini dasarnya apa gitu. Jadi ini ada referensinya di sini, ya bisa dilihat ya. Referensinya ada di sini di bawah ya. Oke, ini saya balik lagi. Saya klik kalau saya mau balik ke menu yang tadi, saya klik ini aja interaction analysis ini, dia akan membawa saya ke sini. Kemudian juga uh, antara ciprofloxacin dengan simvastatin ini C aja monitor terapi. Kenapa monitor terapi? Kita bisa klik di sini. Nanti dia akan membawa kita ke informasi detailnya. Summary-nya ini. Kemudian diskusinya ini ya. Detail footnote-nya ada di sini. Jadi semua informasi yang dipasang ini kan ada footnote-nya 4, 5, 6 ini. Artinya di ya, saya balik ke sini ya, kalau mau balik lagi kembali lagi ke ini yang sebelah kanan ini ke di browser kita itu ya. Oke, ya ini saya balik lagi. Jadi kalau mau tahu detailnya kita bisa cek satu-satu. Kemudian di sini juga kan tadi saya klik nih duplikat drug terapi. Sini dia sampaikan bahwa pravastatin sama simvastatin ini terjadi duplikat drug terapi. Jadi dia juga menginformasikan itu ya. Oke, ini ada chat pertanyaannya. Oke, oke. Oke.
Oke, saya akan langsung ke menu awal lagi di home ya. Saya klik home ya. Ini saya balik lagi ke sini. Jadi tadi udah kita sampaikan contoh fungsi interaction. Kemudian saya akan kasih juga contoh untuk IV compatibility ya. Oke, ini menu IV. Cukup diklik aja. Di sini ada dua kolom ya, satu kolom drug, kolom kedua itu IV solutionnya. Jadi drug ini misalnya obat infus apa IV apa aja yang kita ingin cek compatibility-nya. Jadi kita cukup ketikkan ke situ. Misalnya saya masukkan heparin ya, heparin sodium sini, kemudian saya masukin lagi ciprofloxacin lagi. Nah, ciprofloxacin IV ya. Oke, kemudian dilaudit ya, dilaudit. Kemudian mungkin vankomisin ya, vankomisin ya. Kemudian levopet ya. Jadi tinggal diketik, ini nggak ada batasannya, tinggal ditambah-tambah. Kalau misalnya salah ketik, salah obat, tinggal X-nya ini aja diklik ya, nanti dia hapus gitu ya. Kemudian ya untuk solutionnya, mungkin saya coba lihat dua. Yang pertama itu Lactac Ringer sama ini ya, saya pilih yang ini ya, KDS ini. Setelah itu saya cukup ketik, jadi di sini udah kelihatan nih obat IV yang kita cek tuh ciprofloxacin, dilaudid, heparin, levopet, sama vankomisin. Untuk solusinya saya coba cek dengan dextrose yang 5% sama Lactac Ringer. Ini cukup diklik analyze aja ini. Kemudian di kanan ini akan muncul informasi compatibility-nya. Kemudian di sini kan di sebelah kanan tengah atas ya, kanan sebelah kanan atas ini ada all method. Misal kita cuma ingin yang Y side ya misalnya. Ini kalau saya klik Y side dia akan nampilkan compatibility yang Y side gitu ya. Nah, di sini kelihatan di sini. Ini kan legendnya bahwa I itu nggak kompatibel, kalau U itu belum jelas ya. Jadi hasilnya bervariasi ya. Kalau C itu adalah kompatibel, kalau abu-abu ini arti belum ada data, kalau NR-nya not applicable. Misal contohnya antara heparin sodium dengan ciprofloxacin, terus ada Y site ya, ini kan A ini. Jadi saya cukup klik di sini, ini dia akan membawa saya ke informasi detail kenapa dia nggak kompatibel berdasarkan studi yang mana gitu ya. Kok saya klik ini ternyata ada beberapa studi, ini ada 1, 2, 3, 4. Jadi kita bisa buka satu-satu. Jadi ya, ini yang solusinya pakai dextrose 5% itu, studi satunya saya coba buka, saya klik aja. Di sini informasi detail tentang studinya ada di sini. Ya, di sini. Kemudian dia ngambil informasinya dari mana? Ya ini ada citationnya. Kemudian kalau misalnya saya pengen lihat studi yang lain, saya tinggal klik aja. Ini saya balik lagi ke depan. Misalnya antara heparin sodium ya ini, heparin sodium ini dengan vankomisin. Ini kan arti uncertain. Ya, ini kalau saya klik informasinya, dia akan membawa saya ke studi yang berkaitan dengan informasi tersebut, gitu ya. Ini nanti studinya bisa di ini, bisa di apa? Bisa di ini apa? Di sini kan kenapa disebut uncertain, karena ada beberapa studi ini dia nggak kompatibel gitu ya, semua kan. Tapi ada di beberapa studi itu dia kompatibel gitu ya. Ini kan C, ini kan studi 9 ini C ya. Nah, studi 10 juga C. Jadi untuk tahu detailnya
Itu tinggal dibuka satu-satu studinya, kemudian bisa dipelajari dari situ. Oke, kemudian ini dan semua yang ada di sini itu kita bisa print di sini. Ini kan ada menu printnya, tinggal diklik aja menu print. Ini kita bisa lihat hasil ininya, hasil apa analisa compatibility-nya. Ini bisa lewat chart view atau list view ya. Chart view atau list view. Oke, kalau saya lihat list view, dia akan nampilkan seperti ini. Tapi kalau saya klik chart view, nah dia tampilannya seperti ini ya. Oke, ini kalau misal kita ingin nyoba yang lain, kita cukup di sebelah kiri bawah ini, kita klik clear, kita bisa mulai untuk melihat analisa kompatibilitas yang lain ya. Oke, jadi untuk sampai dengan saat ini kita udah melihat interaction, udah melihat tracer IV compatibility. Oke, kemudian ini satu lagi, saya akan lanjutkan lagi dengan fungsi yang kaitan ini di More Clinical Tool ini, drug comparison ya. Saya agak ngeloncat dikit ya. Ini bisa data view atau monograph view ya. Kalau saya klik ini, ya. Jadi di sini kita bisa masukkan maksimum sampai 4, misal obat yang sejenis yang kita ingin lihat perbandingannya. Kemudian perbandingannya ini ada daftarnya di sebelah kiri. Yang kita ingin lihat perbandingannya, misalnya adverse effect-nya, indikasinya, drug pregnancy, drug lactation, contraindication, drug alcohol interaction. Jadi kalau kita hanya butuh yang informasi apa perbandingan tertentu, ini bisa di uncheck ya, cek dan uncheck. Nah, ini caranya sederhana sekali. Ini kita ketik aja, misalnya saya ingin ngecek antara irbesartan dengan misalnya candesartan misalnya gitu ya, atau yang mungkin yang lebih seru, mungkin yang lebih ini mungkin. Misalnya saya mau lihat simvastatin, dengan atorvastatin, kemudian dengan pravastatin, kemudian dengan fluvastatin. Oke, jadi kita udah ada 4 obat, karena maksimum cuma bisa 4 ya, maksimum cuma bisa 4. Nah, kemudian semuanya saya cek semuanya, tinggal saya klik compare aja. Jadi nanti akan menampilkan di sini, menampilkan misalnya kalau atorvastatin, ini case-case-nya ya, case-nya yang berkaitan dengan efek samping. Ini kan kita bisa, ini kan di sini kita bisa pilih ini efek, kita mau lihat yang mana. Ini apa indication. Ini kan di sebelah kiri ini kita mau lihat yang mana gitu ya. Jadi di sini ini akan ditampilkan ya. Oke, contraindication ya. Tapi misalnya kita cuma mau ini, kita bisa pilih dari sebelah sini, dari sebelah sininya. Ini detailnya ya. Ini ada. Kalau saya klik ini artinya dia ini. Kalau ini. Nah, jadi ini. Tapi kalau kita ini kalau ini saya apa? Saya collapse ya, di collapse ya, nggak di expand. Ini posisinya di expand ya. Expand tuh terbuka. Jadi saya bisa pilih di sini. Mau lihat apa nih adverse effect-nya, saya buka ya. Atau saya mau print semuanya, tinggal saya ini. Atau saya bisa pilih dari jump to section ini. Saya mau lihat yang mana nih? Mau lihat misalnya contraindication aja. Nah, dia akan nampilkan yang contraindication aja. Gitu, ya, semuanya bisa kita print di sini ya. Oke, saya lanjutkan. Oke, tadi ini oke. Tadi ada apa? Ada apa? Jadi threshold sudah, interaction sudah, kemudian drug comparison sudah. Sekarang mungkin drug ID ya, drug ID yang saya sampaikan di awal tadi. Ini cuma alat bantu aja, jadi nggak 100% akan menjawab pertanyaan adik-adik, Bapak dan Ibu ya. Ini cuma alat bantu aja. Misalnya ada pasien datang membawa sebutir obat gitu ya. Kemudian di obat itu obatnya udah terbuka gitu ya. Jadi nggak tahu ini obatnya apa gitu. Misalnya
di obat itu ada di sisi ya, obat kan bisa dua sisi ya, kiri kanannya. Ada tulisan tercetak 514 misalnya gitu. Kemudian di sisi satunya lagi itu nggak ada cetakan apa-apa. Kemudian ini sifatnya tablet ya. Kemudian bentuknya mungkin bulat ya. Warnanya mungkin kuning. Jadi informasi yang kita tahu itu aja. Terus kita pengen tahu sih obat apa sih kira-kira gitu. Terus kita klik ya, search ini. Nah, nanti dia ternyata yang informasi seperti itu di dalam database leksikon ini ada dua. Ada satu dapagliflozin ini sama spironolakton ya. Nah, tinggal kita kira-kira aja gitu ya. Ini. Tapi ini enggak 100% ini cuma membantu aja. Membantu ya. Oke, mungkin saya lanjutkan ke kalkulator ya. Jadi di fungsi menu kalkulator ini dia berisi lumayan banyak ya, banyak jenis-jenis kalkulator ini, kalkulator yang berkaitan medis yang kaitannya sama obat ya. Ini adik-adik, kakak, ya bapak dan ibu ya, ini bisa pilih ya, bisa ini. Misalnya saya cuma tes satu, misalnya misalnya setulis ini nanti dia akan mendekati prinsipnya sama ya. Saya ingin ininya ya. Oke. Oke, itu jadi tinggal satu lagi mungkin ya, fungsi ini toksikologi. Ini dia ada di More Clinical, ini salah satu fungsi lain dari yang ada di Lexicom ini toksikologi. Ini kalau kita klik toksikologi, dia akan membawa kita ke database namanya Lexitalk. Nah, pada saat kita masuk di database ini, kalau kita mau balik ke Lexicom yang keseluruhan, itu kita masih klik ini nih. Jangan lupa, leave toxicology mode. Biar dia balik ke database yang awal. Kalau kita enggak, dia akan di database Lexitalk aja gitu. Misalnya ini, contohnya misalnya saya pengen lihat yang lagi ngetop kemarin ya. Itu ya, ethylene glycol ya. Etilin ya, ethylene glycol. Jadi atau kita mau lihat sianida, ini ethylene glycol aja nih, kan ini database apa ya yang sifatnya racun ya. Jadi ini dia ini. Jadi kalau saya klik ini prinsipnya sama seperti monograf obat tadi. Ini dia ada 3 database yang menampilkan ethylene glycol, ada lab test and diagnostic prosedur, ada database Lexitalk sama ini ya, sama kalkulator yang biasa ethylene glycol ini kaitan sama pamipijol ya. Oke, ini saya buka ethylene glycol ya, track, saya buka di database Lexitalk ini, dia akan menampilkan monograf detail berkaitan dengan ethylene glycol ini. Misalnya treatmentnya nih, kalau saya klik treatment ya, ini sama prinsipnya, ada outline, ada yang ini. kayak ada apa? Misalnya saya buka klik treatment, dia akan jelaskan, misalnya treatment stabilization-nya mesti gimana, treatment decontamination-nya mesti kayak gimana ya. Jadi prinsipnya sama yang di database yang lain, tapi ini lebih kepada barang-barang beracun ya. Oke, nanti bisa dicoba. Kalau udah coba Lexitalk-nya, jangan lupa untuk kembali ke awal, ini klik Leave Text Toxicology Mode. Jadi kalau klik ini, dia akan bawa saya ke depan lagi gitu. Itu kurang lebih ini ya, kurang lebih yang berkaitan dengan fungsi-fungsi. Nanti kalau mau diulangi mungkin bisa ke user guide ini, nanti cari videonya, bisa di ini, bisa di apa? Bisa ditonton dengan lebih ini ya, nggak terburu-buru ya, karena kita bisa stop kalau kita nonton video. Kurang lebih seperti itu untuk yang fungsi ya. Oke, mungkin ada yang ingin ditanyakan, mungkin bisa lewat Mas Aji, nanti saya akan coba ini, saya coba jawab ya. Kalau tidak ada, mungkin saya akan lanjut ke cara instalasi Lexicon Mobile gitu.
Oke, mungkin tidak ada yang bertanya. Ya, mungkin saya coba lanjut ke instalasi dulu. Nanti kalau instalasi selesai, mungkin kita bisa balik ke pertanyaan lagi ya. Oke, ini saya stop share dulu. Oke, oke, ya, oke. Ini saya kembali ke PowerPoint saya lagi.